menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad atau peduli dengan syariat Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Ini semua kejadian zaman sekarang sebabnya kita nggak kenal dengan syariat Nabi. Makanya alhamdulillah Majelis Ta'lim Sirrul Asrar dia bikin pengajian. Dibuka sudah pengajian setelah sekian bulan tutup, nih malam kita buka bersama-sama. Tujuannya ngaji, mempelajari ilmu agama Nabi. Gak mungkin syariat Nabi kita bisa kenal, gak mungkin syariat Nabi kita bisa paham kalau kita tidak mau mempelajari ilmu tersebut. Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan di dalam kitab Safwatul Zubatnya, mereka yang beribadah, mereka yang menghabiskan waktunya untuk beribadah, wa kullu man ya'malu bighairi ilm amalu mardudatun la tuqbalu. Dia katakan siapa aja dia beribadah tanpa ilmunya, dia nggak kenal dengan syariatnya, ilmunya yang sumbernya jelas, amaluhu mardudatun la tuqbalu, dia punya amal tertolak, nggak bakal diterima. Ada satu cerita seorang ahli ibadah, ini sebab-sebab orang kalau beribadah tanpa ilmu. Ada orang ahli ibadah, masya Allah, rajin ibadahnya, qiyamul lailnya nggak usah ditanya, setiap malam menangis, pagi hari dia berpuasa. Cuman ini orang belum menikah. Makanya kalau yang belum nikah ini cepet-cepet nikah, bahaya lama-lama single sendirian jomblo. Makanya ada satu syair tentang buruknya orang yang jomblo. Kalau moto orang yang paling buruk nasibnya orang yang mati dalam keadaan single atau jomblo. Ada syair, ulama mengatakan syirarukum uzabukum ja'a fil khabar aradilu amwatukum uzabul bashar. Orang yang paling buruk di antara kita sebagaimana datang dalam hadis Nabi, aradilu amwatukum uzabul bashar, yang matinya dalam keadaan sendirian atau jomblo. Mudah-mudahan yang belum nikah biar dapat jodoh, yang soleh dan solehah, yang laki-laki dapat istri yang cantik, putih, nurut, taat pada suami, yang perempuan dapat imam yang soleh, yang tampan, ganteng, dan juga bisa jadi imam yang baik. Amin Allahumma. Ini orang ahli ibadah tadi, dia single, dia nggak punya suami, dia nggak punya pasangan, nggak punya istri. Datang dari rumah, dia bawa yang namanya keledai perempuan atau utan. Dia bawa tuh namanya keledai perempuan. Dibawa ke atas bukit, dia menyendiri, dia nggak turun ke bawah, dia ibadah, dia bawa stok makanan segala macam, dia ibadah. Pagi hari dia puasa, malam hari dia nangis, dia boleh. Tiba-tiba ada orang melihat ini bawa yang namanya seekor keledai tapi nggak dipakai apa-apa. Keledai itu biasanya pakai buat bawa barang atau dipakai buat ditumpangin lah minimal, tapi ini dibawa tapi nggak digunain. Dia iseng, dia tanya, ya Syekh, ya Abid, kamu datang dari rumah ke tempat ini, kamu datang dari rumah ke tempat ini bawa keledai, nggak dipakai buat apa keledai tersebut? Kalau nggak bawa manfaat, mendingan taruh di rumah. Ini orang ahli ibadah mengatakan, siapa bilang nggak bawa manfaat? Ini keledai, gara-gara keledai ini uhsina bihi farji, aku mendapatkan yang namanya kategori penyelamatan daripada kemaluanku. Ketika syahwatku meningkat, aku salurkan dengan keledai ini. Dia nggak tahu hukum mensetubui keledai. Dia nggak tahu, dia kira zina itu sama perempuan saja, sama hewan itu nggak masuk kategori zina. Ini sebab orang yang namanya beribadah tanpa ilmu, setelah dikasih tahu hukum dia baru sedih dan menangis, bertobat kepada Allah. Artinya apa? Syariat itu penting, ilmu itu penting, hadir majlis itu suatu kebutuhan. Makanya seorang ulama daripada kalangan Bani Alawi ketika selesai daripada majlis, dia baca Allah, alhamdulillah walladzi at'amani hada wa razaqani hada bi ghairi halin wala quwwah. Dia bersyukur kepada Allah, dia baca doa sebagaimana doa setelah makan. Ada orang tanya, wahai guru, wahai Habib, ini doa buat makan. Maka ini orang mengatakan, yang mengatakan al-ilmu alaysa al-maridu idza muni'at ta'am syaraba wa dawa yamut. Bukannya orang yang sakit, kalau dia nggak makan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, dijamin begitu jadi bakal mati. Bala, iya betul. Kalau orang yang dalam keadaan sakit nggak dikasih obat, minum, makan, dia bakal mati. Iya betul, wahai Habib. Kadzalika qalb, begitu pula hati. Idza muni al-hikmata wal ilma thalathata ayyam yamut.
Hati juga kalau 3 hari nggak dikasih yang namanya makanan, ilmu dan kalimat hikmah, hati pun akan mati. Makanya ilmu itu penting. Ada satu cerita disebut dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, makanya jangan sembarangan. Ini zaman sekarang apalagi orang nggak bisa ngaji, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar kitab, terus dibilang ustadz, dibilang kiai, dibilang dai, baru bisa ceramah dikit dibilang dai, baru bisa ngajar dikit dibilang dai. Makanya bahaya. Ada satu cerita di dalam satu kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan ada seseorang bodoh. Nih satu kampung ini nggak ada orang ahli ibadah. Saya kasih gambar biar masuk dengan akal pikiran kita. Di kampung apa namanya? Contohnya di kampung Cidokom, nggak usah jauh-jauh. Ini biar masuk ceritanya sesuai dengan kita, alur bahasa samakan dengan kita. Di kampung Cidokom udah nggak ada orang, wafat semua kiainya. Giliran ada di Pasir, ada jauh ke Singapura misalkan. Nggak ada deh itu yang ngajarin. Subhanallah tuh hari di tempat tersebut ada orang meninggal. Yang meninggal laki-laki, nggak ada yang bisa mandiin jenazah. Makanya ilmu ngasih mandiin jenazah, sholatin jenazah, apa itu penting. Jangan sampai nggak ada yang bisa ngerjain. Ini nggak ada yang bisa mandiin jenazah. Bingung, nyari orang nggak ada, nyari ustadz nggak ada. Tiba-tiba ada orang masuk ke kampung, pakai baju gamis, pakai sorban. Kirangnya minta ampun, dia bilang, oh ini ustadz, ini kiai. Dia datang, ustadz, tolongin, ini ada yang meninggal tapi nggak ada yang bisa mandiin. Biasanya orang bodoh kalau ada kesempatan dia nggak bakal nolak. Kata dia bilang, oh tenang, jangankan mandiin mayit, mandiin yang hidup juga saya bisa. Dia bilang begitu. Di mana yang meninggal? Di sini ustaz, jangan lama-lama. Kasihan dari tadi pagi sudah meninggal. Ini orang nggak ngerti ilmu agama. Dia jatuh ke rumah tuh yang namanya jenazah. Dia bilang, kamu minta tolong saya buat mandiin, saya punya syarat. Apa syaratnya Ustaz? Jangan dibantuin, tinggalkan saya sendirian. Karena dia butuh. Akhirnya ini orang masuk, ketika masuk di dalam, coba yang perempuan ngobrolnya sebentar dulu. Akhirnya ditutup ke tempat. Dia mikirin jenazah di situ tergeletak, dia mikir gimana ini matiin, gimana ini yang namanya mandiin. Dia mikir. Biasanya setan suka kerjasama sama orang bodoh. Dapat insting, buka pintu, subhanallah wa khalfahu majra'al ma'. Dikatakan belakang tuh rumah tempat air mengalir kali. Kebetulan itu saat itu lagi caah, tahu caah bahasa Jerman, lagi banjir. Air lagi kencang. Dia mikir gimana cara dia bawa tuh pakai yang namanya dorongan buat mandiin jenazah. Dia bawa ke pinggiran, dia mau ambil aja begitu. Subhanallah, tuh jenazah ke bawah hanyut. Ke bawah apa bahasanya? Palit orang Cirebon. Ke bawah palit nih. Hanyut. Waduh, dia makin bingung. Ini kalau dia keluar tahu jenazah ke bawah hanyut, dikebukin satu kampung saja. Dia diam merenung cari alasan. Bagaimana cari alasan? Subhanallah, di luar orang sudah mungkin sejam 2 jam nggak keluar. Akhirnya dia maksa masuk. Ini orang-orang warga, ini keluarga, dia masuk, dia kaget, Ustaz, mana jenazahnya? Biasanya orang bodoh juga pintar ngeles, dapat jawaban. Tenang, duduk yang antam. Saya dari tadi kebingungan. Ini yang meninggal kayaknya wali min auliyaillah. Kenapa Ustaz? Barusan malaikat turun ke bawah nyomot ini jenazah dimandiin di langit. Padahal ke bawah. Ini sebab kita belajar, ini sebab kita beribadah tanpa ada dalam kitab yang lain. Dikatakan yang meninggal perempuan, nisaan atau seorang perempuan sudah dimandikan, dikafani, masuk ke masjid atau musola, nggak ada yang bisa sholatin. RT, RW, semua orang sudah panik. Ceritanya orang tersebut sudah panik, bingung gimana jenazah ini disolatin. Karena harus disolatkan. Datang orang dengan pakaian yang sama, di riwayat yang berbeda, dalam kitab yang berbeda. Disuruh masuk, suruh maju, nggak mau nolak dia, langsung baik, saya sholatin nggak apa-apa. Sholatin depan, dengan gayanya dia pakai siwak. Ngomong sufufakum fa inna taswirus sufuf min iqamatis shalah. Jangan rapat-rapat, munduran sedikit, tapi sopnya yang rapat.
barisannya agak jauh renggangin. Dia kira kayak sholat maghrib atau sholat isya. Orang nggak ngerti sholat jenazah gimana. Dia dengan pedenya Allahu Akbar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dengan jahar. Ar-Rahmanir-Rahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya bilang amin. Lah makmumnya juga kagak ngerti. Wah, makin yakin alhamdulillah aku salat jenazah benar. Dalam hatinya baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu. Yang dia hafal itu dah. Ruku Allahu Akbar, salat jenazah pakai ruku. Makmumnya ngikut juga. Makin pede akhirnya dia tutup Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada nyeletus. Mungkin orang situ sebodoh-bodohnya pernah sholat jenazah, dia ngomong, Ustaz maaf, saya baru seumur-umur sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat, pakai salam. Ada orang bodoh, dia emang gak pernah mau dibenerin. Ya kan, angkuhnya keluar. Emang yang bener gimana? Yang ente tahu kayak gimana? Ustaz cuma 4 takbir, salamnya juga berdiri, kagak pakai duduk. Itu 4 takbir bagi yang gak punya dosa di jenazah, dosanya banyak. Nggak cukup kalau cuma pakai 4 takbir, harus pakai ruku, pakai sujud baru diampuni sama Allah. Mendasar bolokon, oh gitu ya Ustaz. Ini sebab beribadah tanpa makanya penting. Jangan sampai kita jauh-jauh dari majelis ilmu. Saya persingkat. Yang kedua, kalau mau jumpa dengan Nabi Muhammad, kita ini harus berupaya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad itu penting. Dulu para sahabat-sahabat Nabi, dia kejar itu sunnah Nabi Muhammad, kalah itu sunnah. Ada seorang sahabat, namanya Anas bin Malik. Beliau ini nggak suka, bukan belawah, apa buah sayuran itu yang kayak model belawah itu apa? Labu. Dia nggak suka labu. Sahabat Anas bin Malik ini mungkin punya fobia dengan labu, tapi sahabat Anas bin Malik waktu makan dengan Nabi, dia mengatakan, demi Allah, makanan yang pertama dipegang sama Nabi itu makanan yang akan pertama kali saya makan. Subhanallah, Nabi Muhammad pertama kali makan buah labu. Tapi karena sahabat Anas bin Malik mencintai Nabi Muhammad, saat itu sahabat Anas bin Malik dia makan buah labu, dan mulai saat itu makanan yang paling disukai dan menjadi favorit adalah buah labu. Kenapa? Karena itu disukai oleh baginda Nabi Muhammad. Orang dulu sahabat-sahabat Nabi dia kerjakan sunnah karena itu sunnah Nabi. Kalau kita beda, kita tinggalin sunnah karena kita mengatakan sunnah kan dikerjakan dapat pahala Habib, kalau nggak dikerjain juga nggak dapat dosa. Kenapa kamu makan tangan kiri? Sunnah Habib nggak apa-apa. Males pakai tangan kanan, pewe Habib ini udah mager. Ini kita nggak tahu. Masuk kamar mandi, Nabi udah ngajarin pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ambil makanan pakai tangan kanan, minum tangan kanan. Berapa kali kunyahan, udah diajarin sama Nabi. Kalau kita kan beda, yang kanan megang gelas, yang kiri megang gorengan, kadang makan juga, wah semuanya dia main habak aja. Nah ini penting menjaga sunnah Nabi Muhammad di zaman seperti ini. Ya, yang ketiga, kalau mau kita jumpa dengan Nabi, mimpi dengan Nabi, yaitu peduli terhadap umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad itu cuma punya satu keinginan. Waktu Allah tawarkan sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ditawarin sama Allah, Muhammad, apapun yang kamu minta wahai Rasulullah, Allah bakal berikan. Apa Allah kata dalam surat Ad-Duha? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kamu minta aku ridha, apapun. Andai Nabi minta gunung Uhud jadi emas, Allah bakal kasih. Andai Nabi minta sesuatu yang paling mustahil pun Allah bakal berikan. Apa Nabi minta buat pribadi? Apa Nabi minta kendaraan yang mewah, rumah istana yang megah? Apa Nabi minta yang namanya anak cucunya? La hasyawakalla, tidak sama sekali. Tapi doa Nabi, idan ya Rabb lam arba fawahidatun min ummati finnar.
Kalau begitu ya Allah, aku nggak ridho, nggak mampu kalau satu daripada umatku ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini cintanya Nabi Muhammad. Kita kalau mau mendapat cinta Nabi, lakukan itu. Apa? Peduli terhadap umat Nabi. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang maksiat, ada orang jauh daripada Allah dan Nabi-Nya, lakukan kebaikan. Tujuannya apa? Nyenangin hati Nabi Muhammad. Kalau ada orang jauh daripada Allah dan Nabi-Nya, deketin, bukan kita jauhin, bukan kita kucilkan, rangkul mereka. Jangan pernah kita mensepelekan mereka, jangan pernah menghardik mereka, jangan sampai mereka lepas. Ketika ada seorang Yahudi meninggal, Nabi Muhammad berdiri, beliau menangis. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, matu bikika, apa yang membuat untuk menangis setelah melihat seorang Yahudi itu lewat? Apa jawaban Nabi Muhammad? Satu orang terlepas daripada surganya Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dalam keadaan seorang Yahudi. Sedih Nabi Muhammad. Bagaimana kalau umat Nabi Muhammad yang bermaksiat dilampangin lagi sama kita orang, pasti Nabi sangat girang. Yang terakhir, kalau kita mau mimpi ketemu Nabi Muhammad dan jumpa dengan Nabi Muhammad, yaitu perbanyak sholawat kata Ali bin Abdurrahman al-Jufri. Apalagi zaman sekarang, alhamdulillah, ini majlis baca maulid, baca sholawat, ya kan? Tapi jangan cuma sholawatnya doang, harus ada kajian ilmu. Makan segelas sama Hitosin Habib, beliau WA saya bilang katakan insya Allah saya kasih jadwal 1 bulan sekali di majlis Syarul Asrar. Jadi setiap 1 bulan sekali nanti kita duduk di sini bersama-sama ngaji kitab, ya, bersama-sama ngaji kitab salat, duduk bareng-bareng setelah baca maulid dan juga setelah baca sholawat, ya. Nah, banyak sholawat. Seorang sahabat mengatakan, seorang ulama mengatakan, seorang bujang dia punya Abin salatu ala Nabi Muhammadin fadubuluha hadman bighairi taraddudi amaluna baina dubuli wa raddiha illa salati ala Nabi Muhammad. Allah mengatakan dibiasain, dawamkan nih yang perempuan megang tasbih, ada tasbih di kita sambil ngobrol, baca sholawat, sambil nonton TV, baca sholawat, semua perbanyak. Ya kan? Apa? Salat kepada Nabi Muhammad. Faqabul ahad min ghairi taraddud, diterima yang pasti enggak bakal ditolak. Kita salat kalau riya enggak bakal diterima sama Allah. Kita puasa kalau riya enggak bakal diterima sama Allah. Kita zakat kalau riya enggak bakal diterima sama Allah. Amal ibadah yang kita lakukan kalau dilakukan dengan keadaan riya, semuanya mardudatun la tuqbalu illa salati ala Nabi Muhammad, kecuali pembacaan salat kita kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kategorikan kita sebagai seseorang yang peduli dengan syariat Nabi, peduli dengan umat Nabi, peduli dengan sunnah Nabi, dan juga orang yang selalu basah membaca surat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk Hifazim, Allah istiqomahkan beliau, keluarga beliau, dan juga kelak anak beliau, jadikan penerus beliau. Dan mudah-mudahan kita semua orang Judokom dan yang hadir malam hari ini, Allah kasih nikmat. Kalau nggak malam ini, yang penting sebelum meninggal dunia Allah kasih nikmat mimpi ketemu Nabi Muhammad, jumpa dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad manaman wa yaqdatan. Amin Allahumma amin. Ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.